Kita ke krisis minyak goreng dunia. Sahabat, di belahan bumi manapun Anda berada saat ini, bersiaplah Anda memasuki masa ekonomi yang berat. Gejala inflasi meninggi, turunnya daya beli sudah menjadi gejala dunia. Namun, kita membicarakan hal yang lebih rinci sedikit tentang cooking oil atau minyak goreng dari kacamata dunia. Kita mulai dari Indonesia. Indonesia sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, memblok ekspor minyak sawit karena efek dari pengusaha minyak sawit main dengan birokrasi, mengekspor melebihi domestic market needs, melebihi kebutuhan pasar di dalam negeri secara domestik karena didorong oleh rasa ingin cepat kaya, dan pejabatnya pun ikut bermain kong kali kong dengan para oligark. Maka terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Rakyat teriak, dan tindakan berikutnya untuk menyelamatkan muka pejabat, sekarang mereka melakukan pemblokadean pengiriman minyak sawit ke seluruh dunia. No ekspor. Ini membuat dunia panik. Kita semua tahu, dua negara penghasil minyak bunga matahari sekarang lagi berperang. Ada juga minyak goreng lainnya, misalnya minyak sayur berbahan kedelai atau soybean oil. Namun saat ini mereka lagi kena masalah dengan iklim yang ekstrim. Terlalu panas di beberapa tahun ini menyebabkan banyak kekeringan yang membuat banyak gagal panen. Juga canola oil mengalami masalah yang sama. Pertanyaannya, bagaimana Anda mendapatkan cooking oil dengan semua masalah itu di dunia? Memang tidak semua masakan memerlukan cooking oil, tetapi tetap saja diperlukan. Bahkan Anda memakan salad sekalipun terenak disiram sedikit olive oil atau minyak zaitun pada salad dressingnya atau mayonesnya. Minyak goreng ada sedikit di mana-mana pada setiap masakan utama, pada saat memanggang, menumis, bahkan pada tepung untuk pizza pakai cooking oil. Dan saat ini supply cooking oil mulai terbatas. Apa rencana kedua Anda? Apa kita harus menimbun minyak goreng di rumah? Sejauh ini cooking oil di seluruh dunia sudah meningkat 23% harganya. Di Indonesia bahkan lebih tinggi lagi. Kita rincikan akar masalahnya. Ukraina mengekspor 5,4 juta ton minyak bunga matahari per tahunnya dan memenuhi hampir 50% kebutuhan sunflower oil dunia. Karena sedang berperang, tidak ada lagi suplai dari Ukraina terhadap minyak bunga matahari tersebut. Rusia juga penyedia sunflower oil sekitar 20% kebutuhan dunia, dan Rusia sedang kena sanksi ekonomi saat ini. Kita ke Kanada sekarang. Sebagai negara terbesar penghasil rapeseed oil, Kanada sedang terkena dampak cuaca ekstrim sehingga produksinya turun 26%. Kemudian kita ke Argentina, Brazil, dan Uruguay sebagai negara penghasil soybean oil. Dan negara-negara ini sedang berjuang karena masalah kekeringan yang parah hingga produksi mereka turun lebih dari 30% dalam 2 tahun terakhir. Malaysia, negara terbesar kedua penghasil minyak sawit, kekurangan tenaga kerja di kebun sawit sehingga menurun hasil produksinya. Untuk menambah keruwetan dunia, Indonesia melempar bensin di tengah bara api. Indonesia sebagai negara terbesar penghasil minyak sawit melarang untuk mengekspor minyak sawit. Indonesia merupakan penghasil sepertiga ekspor minyak goreng atau 30 ton per tahunnya. Pengimpor terbesar sawit Indonesia adalah India dan Tiongkok. India bahkan menggantungkan 50% lebih kebutuhan minyak gorengnya dari Indonesia, di mana India merupakan negara terbesar di dunia pengguna minyak goreng. 1 tahun 13 juta ton kebutuhannya. 60%-nya adalah minyak sawit, 20%-nya adalah soybean oil, dan 12% sisanya adalah sunflower oil. Juga sisanya macam-macam minyak lagi seperti minyak zaitun misalnya. Kalau diperhitungkan per orangnya, India membutuhkan 19 kg minyak goreng cooking oil per tahunnya. Kebutuhan tersebut Indonesia memenuhi lebih dari 50%, kemudian Malaysia 30%. Diperkirakan India efek kekurangan cooking oil dan terbatasnya persediaan akan membuat harga naik cooking oil tersebut mendekati 30% dan akan membawa 1% inflasi di India. Bayangkan, Indonesia bisa membuat India inflasi. Ini membuktikan Indonesia negara global player sejak awalnya. Memang takdirnya Indonesia itu adalah jadi negara besar. Secara keseluruhan dunia, sekarang harga minyak sawit sudah meningkat 55% di pasar Amerika. Harga soybean meningkat 27%. Rapeseed oil naik 50% di Eropa juga Amerika, dan semua ini kedepannya akan semakin buruk. Jadi sebagai konsumen, apa yang harus Anda lakukan? Menimbun minyak goreng di rumah? Karena di Eropa Barat saat ini, semua minyak goreng, sunflower oil, rapeseed oil, olive oil hanya boleh membeli tidak lebih 2 botol minyak goreng per orangnya. Semua sudah dibatasi. Ada lagi kemungkinan lain, di mana 15% cooking oil ini dipakai sebagai bahan bakar saat ini. Dulunya untuk menurunkan harga bensin, di mana harga minyak goreng sebagai penyeimbangnya. Sekarang jauh lebih mahal jadinya. Ini membuat dunia akan kekurangan 15% atas kebutuhan minyak sebagai bahan bakar. Lihat betapa mengerikan semua ini efek rantainya. Secara teknis, tidak ada cara meningkatkan produksi. Dan secara singkat, inilah geopolitik yang memukul rumah tangga dunia. Semoga paham.